Lalu Pak Singgi yang memungkiri izin lisan yang telah dia berikan kepada Dr. Ayu untuk mengoperasi istrinya, menginterupsi sidang intern yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Rumah Sakit Pelangi Harapan untuk menjatuhkan vonis pemecatan Dr. Ayu. Pak Singgi akhirnya mengaku telah memberikan izin lisan dan berjanji akan menandatangani surat izin tertulis serta minta maaf dan akan memuat permintaan maafnya di koran. Kesadaran Singgi itu adalah karena Dr. Kemal, dokter yang bersimpati kepada Dr. Ayu, bicara panjang lebar sebelumnya kepada Pak Singgi. Dr. Ayu mengalami situasi lucu sekaligus memprihatinkan. Fitri, istri Tony, anak bungsu Pak Probo, pasien yang harus dioperasi karena ada tumor di otaknya, minta bantuan Dr. Ayu untuk mendukung sandiwara Fitri dan Tony serta Pak Probo. Dr. Mirna yang mengalami gangguan jiwa akhirnya berhasil diajak berkomunikasi oleh Petra sehingga Dr. Aris kagum dengan keberhasilan Petra itu. Dr. Ayu mempersiapkan keempat koas dan biasih membantu sandiwara yang direkayasa Fitri, Tony, dan Pak Probo yang akhirnya berhasil menanamkan keyakinan pada Doni, Ongki, dan istri-istri mereka bahwa isi koper itu adalah perhiasan yang sangat mahal. Doni dan Ongki lalu memutuskan untuk ikut membiayai operasi ayahnya sesuai dengan apa yang direncanakan Fitri, Tony, dan Pak Probo. Meni, adik Dr. Ayu, baru pulang dari tugas ke luar negeri. Dan Dr. Ayu menyarankan Meni untuk menikah karena kalau terlalu sering pisah, hubungannya dengan calon suaminya bisa retak. Tapi saran itu justru jadi bumerang terhadap Dr. Ayu. Sementara itu, Dr. Hartono yang memergoki Petra dan para medis membawa koper usang ke arah ruang kerja Dr. Ayu heran. Dan setelah tahu dari Dr. Ayu tentang koper itu, ia keberatan akan keterlibatan Dr. Ayu ke dalam masalah keluarga pasien. Tetapi setelah melihat muka-muka serakah kedua anak tertua Pak Probo dan menantunya, akhirnya Dr. Hartono mendukung keterlibatan Dr. Ayu. Nah pemirsa, berhasilkah kedua anak tertua Pak Probo dan menantunya memperoleh perhiasan yang mereka idamkan? Kita saksikan saja kelanjutannya berikut ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Saya kejar dia. Siapa? Ayo bantu. Halo. Selamat sore, saya Dr. Ayu dari Rumah Sakit Pelangi Harapan. Bisa saya bicara dengan Bu Rani? Ya, saya sendiri. Bu Rani kenal dengan Pak Beno? Ya, saya kenal baik dengan dia, dokter. Ada apa dengan Beno, dokter? Pak Beno mengalami kecelakaan. Sekarang beliau pingsan dan belum siuman. Kami menemukan kartu nama ibu di dalam dompetnya. Iya, saya segera ke sana, dokter. Apa kabar, Dok? Anda tidak bawa koran. Saya banyak tugas ya, Dokter Ayu, sehingga saya lupa membeli koran hari ini. Gimana, Dokter Ayu? Sibuk seperti biasa. Dan juga seperti biasa terlibat jauh ke dalam masalah pribadi pasien-pasiennya. Iya. Seharusnya dokter tidak melibatkan dirinya ke dalam kehidupan pribadi pasien. Seharusnya dokter bekerja tidak melibatkan emosi. Anda bicara begini berdasarkan pengalaman pribadi ya?
Maafkan saya seharusnya tidak. Dia masih belum sadar. Dari hasil ronsen, jelas tulang tangan kanannya hancur. Meskipun saya bukan ahli tulang, saya menduga tangan kanannya harus segera diamputasi. Dokter ahli bedah tulang sedang dalam perjalanan menuju kemari. Hidup dan karirnya sangat tergantung pada tangan kanannya, dokter. Dia seniman yang sedang menanjak, dok. Sekarang ini dia sedang mempersiapkan pameran lukisan pertamanya, dokter. Pameran itu rencananya berlangsung 2 bulan lagi, dok. Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja ahlinya. Dia yang akan memutuskan dan melaksanakan operasinya. Tapi dari hasil ronsen, besar kemungkinan keputusannya sama dengan seperti yang saya katakan barusan. Saya tidak bisa membayangkan, dok. Bagaimana kalau dia sadar dan mengetahui kalau tangan kanannya sudah tidak ada, dokter? Reaksinya pasti akan memilukan siapa saja yang melihat Pak Beno. Tapi kalau Pak Beno tidak segera diamputasi, justru hidupnya dalam keadaan bahaya. Ada keluarga dekat atau orang dekat yang bisa menandatangani surat kuasa untuk mengoperasi dia. Dia anak yatim piatu, dok. Dia tidak punya kerabat, apalagi di Jakarta. Hanyalah saya satu-satunya teman dekat semasa hidupnya, dokter. Tanpa surat itu, Pak Beno tidak bisa dioperasi. Dan kalau nanti ahlinya memutuskan Pak Beno harus dioperasi malam ini juga, harus ada orang yang memutuskan untuk menandatangani surat itu. Kalau tidak, itu akan sangat membahayakan nyawanya. Biar saya saja, dok, yang tanda tangani surat itu. Dia hampir sadar. Dokter, tolong beri dia kekuatan batin supaya dia bisa menerima musibah ini, dokter. Saya kira saya udah gak bisa ketemu kamu lagi, Rani. Terima kasih, dokter. Dokter telah menyelamatkan nyawa saya. Hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kita memang harus bersyukur.
kami terpaksa mengamputasi tangan Anda. Kenapa dokter? Kenapa dokter nggak biarkan saya mati aja? Kenapa dokter hanya mengambil tangan saya? Lebih baik dokter bunuh saya. Bunuh saya! Kan bukan salah kamu kalau tangannya sampai diamputasi. Saya tidak menyalahkan diri saya sendiri, Bu. Saya cuma kasihan sama dia. Dia masih muda, penuh harapan, dan baru saja berhasil meraih impiannya. Sekarang, dia harus menghadapi musibah itu. Sorry, seharusnya saya tidak membawa masalah rumah sakit ke rumah ini. Mungkin Mbak terlalu capek kali hari ini. Ya, mungkin. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah segar, kalau kamu masih kepingin makan, nanti ibu temenin. Ya, saya istirahat dulu ya, Bu. Sorry, saya duluan. Ibu punya 2 anak perempuan yang ibu besarkan dengan cara yang sama. Tapi anehnya yang satu terlalu perasa. Dan kamu ya kok dableknya luar biasa. Ah ibu tanya dong sama yang di atas kenapa bisa begitu. Begitu Papa boleh pulang setelah operasi, biar Papa tinggal di rumah kita aja ya, Pak. Rumah kita kan besar. Papa bisa dengan luasnya bergerak di sana, bisa berolahraga dan berenang. Kenapa nggak dari dulu-dulu aja Papa diajak tinggal di sana? Ini malah dititipkan di rumah panti jompo. Itu kan dulu. Betul. Karena kami masih sibuk untuk memulai bisnis baru. Tapi sekarang semuanya sudah berjalan lancar, jadi kami punya banyak waktu. Mas, saya rasa untuk memberi makan satu orang nggak akan mengganggu kelancaran bisnis. Apalagi bisnis yang Mas bicarakan ini adalah bisnis yang diberikan Papa. Jadi nggak ada alasan untuk menitipkan Papa di rumah panti jompo. Sudah. Kalian tuh percuma ribut. Papa tuh mau ikut saya sama Mas Doni. Karena koper besi itu. Sekarang kalian berebut untuk mengurus Papa. Ini bukan masalah koper besi itu, tapi masalah kesadaran kami. Yang mungkin kedatangan sedikit terlambat. Daripada tidak sama sekali. Nah. Bagaimana, Dok? Bagaimana kabar Papa kami, Dok? Alhamdulillah, operasinya berhasil. Papa sekarang udah bisa dibawa pulang, Dok? Beliau masih harus diobservasi 4 atau sampai 1 minggu, tergantung bagaimana nanti keadaannya. Kalau semuanya berjalan baik, beliau sudah bisa pulang. Kamu harus selalu ingat apa yang sudah dikatakan Dokter Ayu sama kamu. Kamu harus kuat, sayang. Karena musibah ini adalah tantangan bagi kamu. Kamu kan masih mempunyai 1 tangan lagi untuk melukis. Dan saya yakin kamu pasti mampu. Lukisan yang bagus kan bukan berarti dari tangan kamu, tapi dari batin. Lukisan adalah sebuah ekspresi, Beno. Bukan hanya sekedar goresan. Sekarang saya pulang dulu ya. Karena besok pagi saya harus kerja. Besok setelah pulang kantor, saya akan kembali lagi menemani kamu. Selamat malam. Kamu istirahat ya.
Maafkan saya, Rani. Saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Dan suatu saat, kamu juga akan menganggap saya memang sudah tidak ada artinya lagi. Dan dalam batin kamu yang kamu tutupi dengan perasaan kasihan, akan tumbuh keinginan untuk mencapakan saya. Tapi sebelum itu terjadi, lebih baik saya pergi, agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Pak Beno! Stop! Dokter, jangan dekati saya. Saya bisa mengerti penderitaan Anda, Pak Beno. Saya bisa maklumi niat Anda untuk mengakhiri hidup Anda barusan. Tidak, dokter. Tidak. Saya harus mengakhiri hidup saya dan saya harus seperti ini. Tidak. Anda yakin hidup Anda akan berakhir dengan cara seperti ini? Bagaimana kalau Tuhan belum menghendaki kematian Anda? Sementara wajah Anda rusak dan semakin banyak tulang Anda yang patah akibat jatuh dari ketinggian ini. Apakah itu tidak akan menambah penderitaan Anda dan penderitaan Rani yang begitu mencintai Anda? Dan di atas semua penderitaan ini, perbuatan bunuh diri adalah salah satu dosa besar yang harus Anda pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ayo, kita kembali ke kamar. Lupakan semua ini. Saya berjanji, tidak ada seorang pun yang akan tahu kejadian sekarang ini. Pak Beno! Selamat pagi, Dok. Saya pikir kamu sakit hati, terus tidak mau kesini lagi. Karena kemarin saya kesel dengan kamu. Saya nggak apa-apa kok. Hati saya sehat walafiat. Saya cuma pengen tahu kenapa kemarin kamu kesal sama saya. Saya tidak suka ditanya macam-macam. Loh, saya kan nggak nanya macam-macam. Saya tahu sebagai teman kita harus saling menghargai. Bukan itu intinya. Saya tidak suka ditanya macam-macam. Karena dalam situasi sekarang, kamu dokter saya dan saya pasien. Antara dokter dan pasien tidak boleh terlalu akrab. Boleh saya minta korannya? Ups, sorry, silakan. Kami sudah menyelesaikan urusan administrasinya, Dok. Baik. Papa jadi begitu sehat. Mungkin karena kami sering mendoakan Papa untuk panjang umur, Dok. Kopernya boleh kami bawa, Dok? Silakan. Tadi Pak Probo juga sudah memberikan pesan pada saya bahwa Anda boleh mengambil koper itu. Kuncinya ada pada Pak Probo. Terima kasih, Dok. Ayo kita ke kamar Pak Probo. Silakan kopernya diambil. Terima kasih. Ambil kopernya ya. Hati-hati. Ya. Bagaimana Pak Probo? Semuanya lancar kan? Ya, semuanya ini berkat bantuan dokter. Makasih ya, Dok. Pak, daripada kami saling berebut untuk menentukan Papa harus tinggal di mana, sebaiknya Papa aja yang nentuin ya. Papa mau tinggal di mana? Bersama saya saja, Pak. Iya ya, Pak. Saya kan anak tertua Papa.
selama ini Papa sudah tinggal sama Tony sama Fitri. Jadi wajar dong kalau sekarang giliran saya, Pak. Papa akan tetap tinggal di rumah Tony dan Fitri. Di sana sudah tidak ada risiko untuk dipindahkan ke rumah jompo. Ya sudah, nggak apa-apa. Terserah Papa saja. Saya sebagai anak cuma bisa nurut. Dokter, terima kasih atas bantuan dan dukungannya, dokter. Sama-sama, Pak Probo. Kalian tentu sudah tidak sabar lagi untuk melihat apa isi koper itu. Isi koper itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Papa lupa memberikannya pada waktu kalian masih kecil hingga dewasa. Dan sekarang Papa berkewajiban untuk memberikan kepada kalian. Ini kuncinya. Dan kamu, Doni, sebagai anak yang tertua, kamu berhak untuk membuka koper itu. Ya. Dan kamu, Ongki, bisa membantu mengeluarkannya. Bawa surat itu ke sini. Kamu, Fitri. Iya, Pak. Sebagai anak yang terkecil, ya, dapat tugas untuk membaca isi surat ini. Fitri. Iya, Pak. Coba kamu baca agak keras sedikit. Ya. Iya, Pak.
Dalam hidup ini, jangan hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Pikirkan orang lain, terutama kerabat terdekat kalian. Hanya dengan cara begitu, Tuhan akan memberkati kalian. Dokter, Iya, Pak. terima kasih dok. Kamu ikut saya. Baik dok. Masih dok. Silakan duduk. Koas Hari, belakangan ini pelanggaran disiplin banyak terjadi di belakang saya. Di antaranya, keterlibatan kalian dalam urusan keluarga pasien yang bernama Pak Probo. Seperti keterlibatan kebohongan atas harta simpanan. Kami hanya diminta oleh salah satu dari anak Pak Probo itu untuk ikut dalam sandiwara ini, dok. Dan kami bersedia membantu dia, karena menurut kami hal ini tidak merugikan pasien sedikit pun. Malah sebaliknya, dengan sandiwara ini, maka anak-anak Pak Probo itu mau membiayai operasi Pak Probo itu, dok. Apapun yang kalian lakukan tetap merupakan penyimpangan kebijakan. Apalagi atas perbuatan kalian, salah seorang anak Pak Probo menulis surat keluhan kepada saya. Dia itu pasti salah satu dari anak-anak Pak Probo yang tidak tahu membalas budi. Itu tidak berarti keluhannya bisa diabaikan. Kalau soal keluhan, semua koas juga punya banyak keluhan, dok. Kami ini sarjana kedokteran, tapi kami masih saja diberi tugas seperti seorang perawat. Kami masih disuruh memandikan pasien, mendorong kereta. Saya tahu keluhan itu kamu tujukan kepada Dokter Ayu. Iya, dok. Koas Hari, menjadi seorang koas adalah bagian dari pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Nah, sebagai seorang koas, kalian memang harus mengenal secara rinci tugas-tugas medis yang akan menjadi tanggung jawab kalian. Mengerti? Bagaimana kemajuan anak saya, dok? Ya, tadinya saya khawatir keadaannya akan semakin parah. Tapi alhamdulillah, kekhawatiran saya itu tidak menjadi kenyataan. Dan sekarang ini kita menunggu pendonor mata. Kira-kira berapa lama lagi, dok? Kita sama-sama berdoa agar penantian Tasya tidak terlalu lama. Ya, silakan. Selamat pagi, dok. Pagi. Selamat pagi, dok. Halo, Tasya. Selamat pagi, dokter. Selamat ulang tahun, dok. Terima kasih. Dari mana Anda tahu kalau hari ini ulang tahun saya? Saya punya daftar ulang tahun semua dokter di sini. Ini kadonya. Terima kasih. Saya rasa kita harus menyebarkan pesan ini di tempat-tempat strategis di rumah sakit ini, dok. Supaya bisa mengetuk hati para calon donor mata itu. Ini ide yang bagus. Kalau Koas Ari tidak keberatan, tolong segera dipasang. Karena hari ini schedule saya padat sekali. Baik, dok. Dokter Hari, terima kasih atas dukungan untuk anak saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan, Pak Brata. Tapi harapan yang Anda tebarkan telah menghilangkan rasa keputusasaan saya. Dokter Ayu, tadi malam saya dengar ada laporan pasien yang mau mencoba bunuh diri. Bapak tahu dari mana?
Maksud saya, rasanya waktu kejadian itu tidak ada satupun orang di sana yang melihat. Dokter Ida. Dokter Ida mendengar percakapan Anda dengan pasien itu. Lalu kenapa Dokter Ida tidak membantu saya mencegah pasien itu? Saya khawatir kehadiran saya akan merusak suasana dan membuat dia malu atau panik, lalu nekat terjun. Nah, kenapa Anda tidak melaporkannya pada saya? Saya bermaksud untuk melaporkannya, Dok. Tapi waktu saya tiba tadi, ada keadaan darurat yang harus segera saya tangani. Seharusnya begitu Anda curiga, Anda langsung melaporkan kepada pihak rumah sakit. Maksud saya pihak keamanan. Karena kalau sampai pasien itu bunuh diri, maka pihak keamanan rumah sakit yang akan dituntut pertanggungan jawabnya. Mengerti? Mengerti, Dok. Bagus. Saya sadar bahwa saya harus menuruti peraturan. Tapi kalau malam itu saya harus melapor dulu, saya takut semuanya jadi terlambat. Akhirnya saya mengambil resiko untuk mengambil tindakan saya sendiri. Alhamdulillah, dia bisa sadar, Dok. Sudah betul. Tapi kenapa setelah itu Anda tetap tidak melaporkannya kepada pihak keamanan? Kenapa? Karena waktu saya menyadarkan dia untuk tidak bunuh diri, saya berjanji untuk merahasiakan tindakannya. Untuk menutupi luka batinnya, Dok. Tapi kalau dokter menganggap saya melanggar disiplin, saya siap menerima hukumannya. Baik. Baik. Saya akan mempertimbangkannya. Sekarang ada satu hal lagi. Koas merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Saya tidak merasa memperlakukan mereka tidak semestinya, Dok. Saya tidak tahu kenapa mereka mengeluhkan hal ini kepada dokter. Mereka tidak melaporkannya pada saya. Ini cuma feeling saya. Anda tidak usah pikirkan. Sekarang silakan Anda melaksanakan tugas Anda kembali. Baik, Dok. Mana anak saya? Mana anak saya? Kembalikan anak saya. Iya, Bu. Kenapa anak saya dibawa pergi? Mana? Iya, Kembalikan. Nanti sabar, Bu. Sabar. Tidak. Mana? Iya. Sekarang Ibu minum obatnya dulu. Tidak. Saya tidak mau obat. Saya mau anak saya dibawa sini. Mana? Iya, Bu. Iya. Mana anak saya? Obatnya minum dulu, Bu. Saya tidak mau obat. Saya mau anak saya dibawa ke sini. Iya, Bu. Iya, nanti dibawa ke sini. Tidak mau obat. Kembalikan anak saya. Iya. Kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya, Banda. Boleh saya bantu? Terima kasih, Dok. Kalau Pak Beno sungkan saya menyuapi, saya bisa panggil perawat? Tadi perawat sudah datang untuk menawarkan bantuan. Tapi saya rasa saya harus berusaha sendiri. Saya harus belajar untuk hidup dengan tangan kiri saya. Saya bangga dengan semangat kamu, Beno. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bu Rani. Sorry saya telat, karena barusan saya mampir membeli barang ini. Kamu pasti suka deh. Sekarang ini saya sedang sibuk mempersiapkan rencana pameran lukisan kamu, Beno. Jadi kamu bisa meluangkan waktu kamu dengan ini.
Apa yang bisa orang cacat lakukan dengan semua itu? Apa kamu lupa? Saya sudah kehilangan tangan kanan saya. Bahkan nyawa saya hampir hilang. Beno, kamu harus bersyukur. Karena Tuhan masih bermurah hati sama kamu. Dia masih menyelamatkan tangan kiri kamu, Beno. Setelah sekian lama, saya terbiasa melukis dengan tangan kanan. Sangat susah rasanya untuk merubah dengan tangan kiri saya. Bahkan untuk mengisi sendok dengan nasi saja, saya perlu perjuangan. Beno, perjalanan panjang selalu diawali dengan langkah kecil. Dengan semangat yang kamu miliki, saya yakin kamu pasti mampu melakukannya, sayang. Tolong, bawa lagi semua barang-barang itu. Jangan siksa saya dengan harapan-harapan yang begitu indah untuk saya wujudkan. Ya? Dok, ada pasien yang tidak bisa ditenangkan. Nanti saya kembali lagi. Kita sangat beruntung sekali bertemu dokter sebaik dokter Ayu, Beno. Karena dia begitu perhatian sama kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.